Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan upload dimana kemarin pada lebaran ke-10, maksudnya hari ke-10, di sini telasan ke-10, yaitu ziarah keluarga ke salah satu makam yang sangat masyhur, terkenal, yaitu Sayyid Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasani, yaitu di Kepulauan Madura, kemudian nyebrang ke Pulau Talango di ujung, di Sumeneb ya. Nah, ini satu makam yang sangat masyhur bahkan bagi orang-orang Jakarta, bagi orang-orang Sumatera dan lain sebagainya. Nah, ini kita ajak anak-anak kita, adik-adik, ponakan-ponakan. Tujuannya untuk tarbiyah pertama, yang kedua memang untuk menyenangkan, karena kita selesai daripada ziarah kita akan jalan-jalan ke pantai begitu. Nah, tujuannya ini dampaknya sangat besar, dan ibadah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idkhalus surur ala qalbil mu'min afdhalul ibadat ila Allah. Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kegembiraan kepada hati seorang mukmin. Itu ibadah yang sepele tapi luar biasa dampaknya, karena ini akan menancap di benak daripada anak-anak kecil. Mereka diajak jalan kepada tempat-tempat orang mati dengan bertujuan supaya nanti di hari besar mereka sudah terbiasa melihat makam-makam begitu, yaitu makam yang orangnya sahibul maqam berjasa bagi penyebaran Islam, sehingga mereka ke depan pada hari dewasa nanti mereka enggak jijik, mereka enggak takut untuk berziarah, berterima kasih, bersyukur kepada para penyebar Islam ya. Itu salah satu syiar daripada syiar-syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar-syiar Allah salah satunya adalah makam ya. Karena kalau kita berkunjung ke makam itu mengingatkan kepada kematian. Dikatakan, mengapa kalian suka ziarah kepada makam-makam yang sudah mati? Maka jawabannya mudah. Kita sering berziarah ke tempat-tempat ahli dunia, dan itu bisa mematikan hati. Ahli dunia kita datang, kehidupannya mewah luar biasa, kehidupannya kita anggap bagus ya, dan selalu begitu. Kita lihat kehidupan orang selalu bagus, maka mematikan hati kita. Kita jadi bersedih, kita jadi hasad, dengki, iri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ziarah ke makam, banyak ibrah, banyak pelajaran, dan ini bagus untuk anak-anak kecil, bagus untuk keluarga. Selain kita silaturahim kepada yang hidup, yaitu keluarga kita di sini di dalam mobil ini, kita juga ziarah silaturahim kepada yang sudah mati, yaitu salah satu ikatan batin antara sesama muslim ya, lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, kan gitu. Nah, ini kita mampir ke masjid. Ini masjid unik kalau kata saya. Airnya bersih, banyak, bagus, dan juga ada tempat istirahat. Ini selalu saya kalau ke Sumeneb mampir ke masjid ini. Kemudian kita lanjut lagi. Ini kita melewati dari Sampang itu kita lewat Palengaan ke Pamekasan, kemudian arah timur terus ke Sumeneb. Ini ada tambang-tambang beras segala macam, tambang itu maksudnya garam, tambang garam katanya. Karena nanti kita melewati gudang garam. Kemudian kita ke pelabuhan Bea Cukai Sumeneb, ke Kepulauan Talango ya. Kita mampir. Ini luar biasa, ada mobil, ada motor dan lain sebagainya ya. Sayyid Yusuf Al-Hasani ini ditemukan oleh seorang pangeran, kisahnya seorang raja yang menyebarkan Islam di Bali begitu. Kemudian selesai menyebarkan Islam atau berdakwah, beliau ini seorang pangeran raja capek istirahat di Kepulauan Talango ini, kemudian melihat sebercak cahaya begitu, dan ada kertas bertuliskan Haza Sayyid Yusuf bin Ali Al-Hasani, demikian. Dan itu kejadiannya sekitar 230 tahun yang lalu. Kemudian di makamnya nanti itu ada tanda begitu ya, semacam tanda. Dulunya adalah sebuah tongkat ditancap. Kemudian sekarang ini menjadi pohon yang sangat besar. Dan itu masuk akal sebenarnya. Buat orang dulu, tanahnya masih subur, tongkat ditancap kemudian jadi pohon besar dalam waktu 230 tahun, itu kalau saya wajar-wajar saja ya. Ini kita uniknya kita bisa sentuh air. Buat orang Jakarta ini langka semacam ini ya. Kita bisa di perahu mini, kita nggak naik perahu yang muat mobil dan motor, nggak, kita naik perahu orang aja.
saya bisa sentuh air segala macam, bisa menang secara langsung, mirip kayak kita naik perahu di Pangandaran begitu. Bedanya ini kalau kita jatuh ya kita basah semua ya. Karena nggak ada yang siap untuk berenang memang. Itu ada kapal-kapal besar dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa kapal rusak, kapal yang sudah tidak terpakai masih ada di situ, bangkai kapalnya. Ini pemandangannya luar biasa dan sangat segar kalau kata saya buat orang Jakarta. Ada juga buat orang Jakarta tuh ada namanya, ini ada cabai hutan nih, katanya mahal banget cabai hutan, mirip cabai tapi nggak kayak cabai, pohonnya mirip cabai. Kalau buat orang Jakarta tuh ada namanya Panjalu, Raden Panjalu, Prabu Panjalu, itu di tengah danau. Kalau ini di tengah laut, bukan di tengah laut, maksudnya menyeberang laut begitu. Nah, ini ada pulaunya sebenarnya di pinggir-pinggir juga, cuma kita harus nyeberang karena memang tidak ada jalur untuk ke arah sini untuk jalan kaki begitu. Tempatnya sama, ada sekolahan, kepulauan, ada rumah warga, ada pos polisi, bahkan ada bazar, ada becak segala macam, sama kayak di Jakarta itu Pahlawan Seribu, mungkin mirip kayak gini. Ini kita masuk, gapuranya tua juga, situasinya luar biasa ya. Ada anak-anak sekolah, mau hari sekolah waktu itu, kalau nggak salah hari Jumat atau hari Sabtu, hari Selasa, kita pergi hari Selasa, Lebaran ke 13 kalau nggak salah. Ini sebenarnya sudah selesai ya, karena ta'aduban saya nggak berani untuk buat video di makam, tapi istri saya foto, nanti ada makamnya, gambar makamnya. Ini kita pemandangan sudah selesai, ini sudah selesai, kita arah pulang lagi dan kita mau jalan-jalan ke pantai Lombang, terkenal di Madura ya, masih di Sumeneb. Pantai Lombang besar, panjang. Ini kita diapit pohon bambu ya, pohon-pohon jati, pohon-pohon kelapa. Ini makam Sayyid Yusuf Al-Hasani, makam yang luar biasa ya, panjang besar. Ada beberapa keluarga ahibah di sini, marga Al-Haddad, marga Al-Qadri ya. Siapa ya, Al-Haddad dan Al-Qadri yang saya lihat. Itu pohon besar itu sebelah kanan, itu yang kisahnya adalah tadinya sebuah tongkat yang kemudian ditancap dalam waktu 230 tahun yang lalu, kemudian sekarang menjadi pohon yang besar ya. Nah, ini kita kemudian ke arah abang-abang yang nyewain tadi kapal itu, kita mau pulang, mau ke arah pantai Lombang. Situasinya luar biasa ya, banyak penduduk dan juga tidak terlalu ramai, jadi kita nggak perlu antri, nggak perlu berdesak-desakan sebagaimana kita ziarah di luar Batang dan sebagainya. Ini memang pada hari-hari ke-10 atau hari-hari ke-13, 14 itu warga sudah mulai beberapa yang harus balik ke Jakarta, harus balik ke Bandung. Nah, ini kita sampai ke pantai Lombang. Pertama kita ke musola, kemudian selesai sholat makan, situasinya kayak gini ya. Pantai Lombang ini sepi sebenarnya, belum ada banana boat begitu, belum ada donat boat seperti di Anyer tapi untuk istirahat luar biasa. Ada yang di sini permainan cuma ada kuda aja. Nah, saya nanti naik kuda. Wisata Lombang Beach, Batang Sumeneb ya. Pemandangannya luas, ini lautnya cukup dangkal dalam jarak berapa meter, mungkin ada 100 meter mungkin. Dangkal banget ya, jadi nggak seperti di Pangandaran yang ombaknya besar kemudian kita bisa renang-renang gitu, enggak. Ini untuk anak-anak aman kalau kata saya, ombaknya kecil, tapi ya di sini agak sepi, belum ada banyak permainan. Pemandangannya masih kayak gini. Kalau dulu mungkin Anyer itu kayak gini, buat orang Jakarta Anyer tuh kayak gini persis banget, karena dekat dengan Jakarta sehingga jadi ramai gitu, dengan pedagang. Dikit-dikit kita duduk itu ada karpet sewaan segala. Kalau di sini kita duduk di mana aja belum ada yang nawarin sewa ini sewa itu. Nah, di sini kita paling naik kuda nyenengin anak-anak. Nah, itu penting. Kenapa? Karena kita mengajak anak-anak kecil bukan cuma bertujuan untuk jalan-jalan duniawi, tapi juga kita perlu, pertama yang kita singgahi adalah makom ya, dan itu untuk menancapkan ke batin mereka supaya berterima kasih kepada jasa-jasa orang Islam, jasa-jasa para wali, para dai yang dulu menyampaikan Islam. Ini kita kemudian pulang ke alun-alun Pamekasan, masjid-masjid alun-alun Pamekasan ramai.
karena anak-anak itu tadinya mengajak ke Sampang tapi terlalu jauh dan udah lelah, jadi kita arah pulang sekalian kita ke alun-alun Pamekasan. Kalau ke alun-alun Sampang nanti dari rumah kita maju lagi, jadi arah pergi lagi, dan itu lelah, kasihan anak-anak kecil kita. Ini masjid di alun-alun Sampang, lupa saya masjid apa ini namanya, nggak kelihatan tulisan. Ini luar biasa, setiap alun-alun itu mesti ada masjidnya. Tahun lalu saya ke Sumeneb juga ada masjid keraton, warnanya kuning keraton, kuning emas itu. Saya lupa untuk membuat video. Nah ini kita makan-makan apa ini, semacam nugget-nugget gitu ya, makanan bocah, kemudian digoreng dan sebagainya. Kemudian kita siap-siap pulang. Sini kayak gini situasinya, ramai. Tapi kata-kata saudara-saudara saya di Sampang itu beda betul dengan ini. Di Sampang tuh banyak permainan dan setiap malam itu ada pasar malam gitu. Dan itu katanya berhubungan dengan bupati yang baru mengadakan hiburan pasar malam dan permainan setiap malam. Demikian ikhwanul muslimun, penting untuk kita mengambil ibrah, pelajaran dari orang-orang yang sudah mati. Insya Allah kita akan satu waktu akan kita jalan-jalan dan kita upload lagi video.